Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyifa Salisa Friana dari Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memaparkan mengenai artikel saya yang berjudul Efektivitas Pembelajaran PJOK dalam Meningkatkan Kebugaran Fisik Siswa, Tinjauan Literatur. Yang pertama, abstrak. Kebugaran fisik sangat penting untuk kesehatan dan kualitas hidup, terutama bagi siswa usia sekolah yang sedang dalam fase pertumbuhan. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan atau PJOK sebagai bagian dari kurikulum pendidikan di Indonesia bertujuan untuk memberikan aktivitas fisik yang terstruktur dan berkelanjutan. Namun, tantangan modern seperti gaya hidup sedentari akibat teknologi menyoroti pentingnya optimalisasi PJOK untuk mendukung kebugaran siswa. Penelitian ini mengkaji hubungan antara pembelajaran PJOK dan kebugaran fisik melalui metode Systematic Literature Review atau SLR dari 5 artikel terbaru. Hasilnya menunjukkan bahwa efektivitas PJOK dipengaruhi oleh motivasi siswa, strategi inovatif seperti problem-based learning atau PBL, alokasi waktu yang cukup, perencanaan yang matang, dan metode pengajaran yang bervariasi. PJOK yang dirancang dengan baik meningkatkan daya tahan kardiorespirasi, kekuatan otot, fleksibilitas, dan koordinasi. Kajian ini memberikan wawasan penting bagi pendidik untuk merancang program yang relevan dan efektif dalam meningkatkan kebugaran siswa. Selanjutnya adalah pendahuluan. Kebugaran fisik merupakan aspek penting dalam mendukung, mohon maaf, Kebugaran fisik merupakan aspek penting dalam mendukung kesehatan dan kualitas hidup, terutama pada anak usia sekolah yang sedang dalam masa pertumbuhan. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan sebagai bagian kurikulum nasional memiliki peran strategis dalam meningkatkan kebugaran fisik, mengembangkan kemampuan motorik, serta membentuk karakter siswa. Namun, tantangan modernisasi seperti meningkatnya gaya hidup sedentari akibat teknologi menuntut inovasi dalam pembelajaran PJOK. Penelitian menunjukkan bahwa program PJOK yang dirancang dengan baik mampu meningkatkan daya tahan kardiovaskular, kekuatan otot, fleksibilitas, dan pengendalian berat badan siswa, serta berkontribusi pada pengembangan intelektual, sosial, dan moral. Implementasi kurikulum Merdeka memberikan peluang adaptasi pembelajaran PJOK agar lebih relevan, meskipun membutuhkan kajian lebih lanjut. Penelitian ini mengusulkan tinjauan literatur sistematik untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran PJOK dalam meningkatkan kebugaran fisik siswa, dengan pendekatan metodologi yang terstruktur dan menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan valid. Selanjutnya adalah metode. Penelitian ini merupakan studi literatur dengan metode yang digunakan yaitu SLR, yang merupakan sebuah teknik sistematis untuk mengumpulkan, menguji secara kritis, mengintegrasikan, dan mengumpulkan hasil bermacam kajian penelitian terhadap pertanyaan penelitian atau topik yang ingin didalami. Penelitian dimulai dengan menemukan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian yang nantinya akan diteliti. Nah, berikut saya tampilkan dari eh, langkah-langkah sistematik literatur review. Yang pertama adalah saya mencari dulu artikel yang sesuai dengan topik yang akan saya dalami di Google Scholar dan terdapat sejumlah 3.480 artikel. Kemudian setelah artikel dianalisis sesuai dengan tema pada database, menghasilkan artikel dengan jumlah 20. Dari artikel ini kemudian disaring lagi menjadi 5 artikel, kemudian selanjutnya artikel dieksklusi sejumlah 15, namun ada 5 artikel yang tidak mempunyai doi dan kemudian ada 10 judul artikel. Kemudian yang terakhir, ada 5 artikel diinkluasi untuk dianalisis dan diinterpretasi. Jadi pada akhirnya saya menggunakan 5 artikel yang saya rasa sesuai dengan topik yang akan saya dalami. Kemudian selanjutnya adalah hasil. Berikut adalah 5 artikel yang saya temukan. Yang pertama ada artikel dengan judul Hubungan antara motivasi siswa dengan efektivitas pembelajaran pada mata pelajaran PJOK.
yang mana ditulis oleh Fajar Siddiq tahun 2024. Kemudian yang kedua, ada hubungan antara efektivitas pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan terhadap kebugaran jasmani siswa usia 10 sampai 12 tahun, ditulis oleh Faisal Hamid tahun 2023. Selanjutnya ada efektivitas pembelajaran PJOK menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning yang ditulis oleh Wardiman Majid tahun 2023. Dan yang keempat ada pengaruh waktu pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan terhadap tingkat kebugaran siswa kelas 5 MI Bahrul Ulum Sukodono Sidoarjo yang ditulis oleh Ajimas Ahmad tahun 2020. Kemudian yang terakhir atau artikel yang kelima yaitu perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Pambudi tahun 2019. Selanjutnya adalah pembahasan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembelajaran PJOK memiliki pengaruh signifikan terhadap kebugaran fisik siswa apabila didukung oleh faktor-faktor utama seperti motivasi siswa, strategi pembelajaran inovatif, durasi dan frekuensi yang memadai, kualitas perencanaan, dan pendekatan pengajaran yang variatif. Motivasi siswa menjadi kunci keberhasilan dengan didukung lingkungan belajar kondusif dan penghargaan atas pencapaian. Strategi pembelajaran seperti Problem Based Learning atau PBL terbukti meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif siswa. Durasi pembelajaran yang cukup memberikan peluang untuk berbagai aktivitas fisik yang mendukung kebugaran, implementasi yang konsisten, dan perencanaan yang baik memastikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Dampak positif terlihat pada peningkatan daya tahan kardiorespirasi, kekuatan otot, dan fleksibilitas. Dengan memahami faktor-faktor ini, pendidik dapat merancang program PJOK yang lebih efektif untuk mendukung kebugaran fisik siswa secara optimal dan berkelanjutan. Baik, yang terakhir adalah simpulan. Pembelajaran PJOK berperan penting dalam mendukung kebugaran fisik siswa melalui pendekatan yang inovatif dan terencana. Faktor-faktor seperti motivasi siswa, strategi berbasis masalah atau PBL, waktu yang cukup, dan perencanaan terstruktur menjadi kunci keberhasilan. Selain manfaat fisik seperti peningkatan daya tahan, kekuatan, dan fleksibilitas, PJOK juga mengembangkan kesadaran siswa akan pentingnya aktivitas fisik, nilai sosial, keterampilan berpikir kritis, dan kerjasama. Hal ini menjadikan PJOK sebagai sarana pembelajaran holistik yang mendukung generasi sehat, aktif, dan produktif. Baik, demikian adalah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.